Kutukan siluman ular. Kerajaan kuno itu terletak di lembah subur yang dikelilingi oleh gunung-gunung tinggi, dengan istana megah yang berdiri kokoh di puncak bukit. Istana tersebut memiliki menara-menara tinggi berlapis emas yang dahulu memancarkan kebanggaan dan kekuasaan, namun kini terlihat suram dan kehilangan kilau akibat serangan yang tak berkesudahan. Di dalam tembok besar yang mengelilingi kerajaan, rumah-rumah penduduk terlihat kosong dan hampa, dengan pintu-pintu kayu yang tertutup rapat, seakan melindungi diri dari teror yang mengancam di luar. Di jalan-jalan, suasana mencekam terasa di udara. Penduduk desa jarang keluar dari rumah mereka, dan jika pun ada yang berani melangkah keluar, langkah mereka penuh ketakutan, selalu melirik ke arah gerbang besar kerajaan yang sudah mulai hancur akibat serangan musuh. Asap tipis mengepul di langit, mengaburkan sinar matahari dan menambah kesan suram di atas kerajaan yang pernah berjaya itu. Aroma mesiu, darah, dan kayu yang terbakar menguap di udara, menciptakan atmosfer yang sesak dan mencekam. Pasukan kerajaan yang tersisa berjaga-jaga di benteng, namun wajah-wajah mereka penuh kelelahan dan kecemasan. Mereka sadar, pertempuran selanjutnya mungkin menjadi yang terakhir. Di atas tembok, terlihat prajurit-prajurit yang berderet memegang tombak dan perisai, dengan tatapan kosong yang memandang jauh ke arah lembah, menunggu musuh datang untuk menyerang lagi. Di luar benteng, di kejauhan, musuh semakin mendekat, membawa teror yang mengancam keselamatan seluruh kerajaan. Di dalam istana, situasinya tak jauh berbeda. Aula yang dahulu dihiasi oleh tirai-tirai sutra dan patung-patung emas, kini berubah menjadi ruang diskusi yang dipenuhi ketegangan. Sang Ratu, Amrita berdiri di hadapan peta besar yang terbentang di atas meja, dikelilingi oleh penasihat-penasihatnya yang tampak putus asa. Wajah Sang Ratu, yang dulu anggun dan penuh percaya diri, kini penuh kelelahan. Matanya sembab, lingkar hitam mulai tampak, tanda kurang tidur akibat memikirkan nasib kerajaan yang ia pimpin. "Berapa lama lagi kita bisa bertahan?" tanya salah satu penasihat dengan suara yang gemetar. "Tak lama," jawab salah seorang jenderal. "Pasukan musuh terlalu kuat. Kita kehabisan sumber daya. Dalam hitungan hari, mereka akan menembus pertahanan kita." Desahan berat terdengar di seluruh ruangan. Ketegangan meresap di udara, dan rasa putus asa semakin terasa. Tak ada seorang pun yang berani mengatakan hal itu secara langsung, tetapi semua tahu bahwa kehancuran kerajaan sudah di ambang pintu. Sang Ratu menatap peta di hadapannya dengan tatapan kosong, menyadari bahwa waktu mereka semakin singkat. Sang Ratu, Amrita, dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana dan dihormati. Dia mewarisi tahta dari ayahnya, seorang raja yang berjaya, dan membawa kerajaan itu pada masa-masa damai yang makmur. Namun, semua itu mulai berubah ketika serangan musuh datang tanpa henti, mengguncang fondasi yang dibangun selama bertahun-tahun. Berdiri di balkon istana, Ratu Amrita menatap jauh ke horizon yang mulai memerah oleh api peperangan, menahan rasa takut yang bergejolak di dalam dadanya. Setiap langkah yang diambil, setiap keputusan yang dibuatnya, seolah selalu gagal menghalau kehancuran yang semakin dekat. Para penasihat kerajaan berkumpul di aula utama, menyajikan berbagai strategi. Peta besar kerajaan terhampar di hadapan mereka, dengan wilayah-wilayah yang telah direbut musuh ditandai dengan tinta merah. "Kita masih memiliki benteng di sebelah timur," kata salah satu penasihat, berusaha terdengar optimis. "Jika kita bisa memperkuat pertahanan di sana, mungkin kita bisa menahan mereka lebih lama." Namun, Jenderal Baga, kepala pasukan, menggelengkan kepala. "Benteng timur sudah kehilangan hampir separuh pasukannya. Kita kekurangan persenjataan dan makanan. Musuh lebih kuat dari yang kita duga, dan mereka semakin mendekat. Setiap hari kita kehilangan lebih banyak prajurit." Ratu Amrita mendengarkan dengan tenang, meskipun hatinya terasa berat. Dia sudah mencoba segalanya. Upaya pertama adalah dengan mengerahkan pasukan terkuat kerajaan. Panglima perang terbaik dikerahkan ke medan tempur, tetapi mereka kembali dengan jumlah yang menyusut. Pasukan kerajaan yang dulunya kuat dan penuh semangat, sekarang hanya tinggal bayangan. Mereka kelelahan, kekurangan makanan, dan mulai kehilangan semangat juang. "Bagaimana dengan sekutu-sekutu kita?" tanya Amrita, suaranya tenang namun tegas. "Apakah pesan kita telah sampai kepada Raja Orlan?" Penasihat lain yang bertanggung jawab atas diplomasi, menggelengkan kepala. "Utusan kita tidak pernah kembali, Yang Mulia. Mungkin mereka sudah dicegat di jalan."
Sekutu-sekutu kita berada terlalu jauh untuk bisa memberikan bantuan dalam waktu singkat. Perasaan putus asa mulai merayap di benak sang ratu. Kerajaan ini adalah warisan keluarganya, tanah yang dibangun dengan darah dan keringat para leluhur, dan sekarang semuanya terancam hilang dalam waktu singkat. Dia tak bisa membiarkan itu terjadi. Dalam upaya terakhir, Amrita juga memerintahkan rakyat untuk berlindung di dalam benteng utama. Dia memberikan instruksi untuk menyimpan cadangan makanan, mempersiapkan segala sumber daya yang tersisa, dan menguatkan pertahanan tembok kerajaan. Namun, setiap malam, musuh mendekat lebih jauh, pasukan yang semakin sedikit tak mampu membendung serangan yang terus berdatangan. Pasukan yang tersisa pun mulai mempertanyakan kemampuan mereka untuk bertahan. Amrita lalu berkonsultasi dengan penasihat spiritual kerajaan, seorang dukun tua yang dikenal memiliki kebijaksanaan tentang dunia gaib. Sang dukun menyarankan agar sang ratu melakukan ritual kuno untuk meminta bantuan dari kekuatan supranatural. Namun, Amrita ragu. Dia tahu bahwa bermain dengan dunia roh bisa berbahaya, namun dalam situasi ini, dia merasa tak punya pilihan lain. Yang mulia, ujar dukun itu dengan suara bergetar, ada satu jalan terakhir yang bisa ditempuh. Namun, jalan ini bukan tanpa risiko. Di tempat yang jauh, tersembunyi di dalam hutan lebat, ada sebuah kuil kuno. Di sana, roh ular kuno bersemayam. Jika Yang Mulia memohon kepadanya, mungkin ia bisa memberi kekuatan untuk melindungi kerajaan ini. Tapi ingat, setiap kekuatan yang diberikan pasti menuntut harga. Sang ratu merenung. Tawaran itu terdengar berbahaya, tapi apalagi yang bisa ia lakukan? Setiap hari kerajaan semakin mendekati kehancuran, dan dia tidak bisa membiarkan rakyatnya jatuh ke tangan musuh. Setelah berdiskusi dengan penasihatnya dan melihat tidak ada alternatif lain yang tersisa, Amrita memutuskan untuk mengambil langkah itu. Dengan hati yang berat, dia menyiapkan diri untuk perjalanan menuju kuil roh ular, berharap bahwa kekuatan supranatural bisa menjadi penyelamat terakhir kerajaan yang sedang berada di ambang kehancuran. Di malam hari, dengan bulan yang bersinar lemah di langit, sang ratu bersiap berangkat menuju kuil. Ini adalah langkah terakhir, harapan terakhir yang dimiliki oleh kerajaan. Jika ini gagal, kerajaan yang ia cintai mungkin akan hilang untuk selamanya. Malam itu, sang ratu Amrita berangkat menuju kuil kuno yang terletak jauh di dalam hutan terlarang, sebuah tempat yang hampir terlupakan oleh sejarah. Dengan hanya ditemani oleh dua pengawal setia dan penasihat spiritualnya, perjalanan menuju kuil itu dipenuhi dengan kesunyian yang mencekam. Hutan gelap menyelimuti mereka, ranting-ranting tua bergoyang di bawah desiran angin malam, seakan berbisik memperingatkan mereka untuk segera kembali. Namun, sang ratu tetap teguh melangkah, matanya dipenuhi tekad untuk menyelamatkan kerajaannya. Kuil kuno itu tersembunyi di balik dinding tebing yang ditumbuhi lumut tebal. Bangunan batu hitamnya sudah hampir runtuh, dihiasi ukiran-ukiran ular yang melilit di setiap pilar. Tak ada kehidupan di sekitar, seakan tempat itu sudah lama dilupakan oleh manusia. Hanya suara aliran air sungai yang samar terdengar, menyatu dengan keheningan malam. Amrita melangkah masuk ke dalam kuil. Di tengah-tengah kuil, terdapat sebuah altar batu besar yang dikelilingi oleh lilin-lilin yang sudah lama padam. Di atas altar, ukiran seekor ular raksasa dengan mata merah menyala terlihat, seolah sedang mengawasi setiap langkahnya. Penasihat spiritual, yang berdiri di belakangnya, mulai menyiapkan ritual pemanggilan. Sang ratu, bisiknya lembut, kita akan memanggil roh ular ini, tapi ingatlah, permintaan kepada makhluk seperti ini selalu menuntut pengorbanan. Apapun yang ia tawarkan, Yang Mulia harus siap menerima konsekuensinya. Amrita mengangguk. Di kepalanya, hanya ada satu tujuan, menyelamatkan kerajaan. Ritual dimulai. Sang ratu berdiri di tengah altar dengan lilin yang mulai menyala di sekelilingnya. Dukun itu membacakan mantra kuno, suaranya bergema di seluruh ruangan, melantunkan kata-kata dari bahasa yang sudah tak lagi dipahami oleh manusia modern. Angin kencang tiba-tiba bertiup dari arah hutan, memasuki kuil dengan keras, memadamkan beberapa lilin, namun ritual terus berlanjut. Lantai kuil mulai bergetar perlahan, dan di tengah-tengah altar, dari celah-celah di batu, muncul kabut tebal berwarna hijau gelap yang berputar-putar membentuk lingkaran. Kabut itu semakin pekat hingga memenuhi seluruh ruangan, dan dari dalam kabut, terdengar desis mengerikan, seperti suara ribuan ular yang bergerak bersamaan.
Tiba-tiba, di hadapan sang ratu, kabut itu berkumpul dan membentuk sosok makhluk besar. Wujudnya menyerupai ular raksasa, dengan sisik-sisik berkilauan yang memancarkan warna hijau dan emas di bawah cahaya lilin. Matanya merah menyala, menatap sang ratu dengan pandangan tajam. Namun, wajahnya memiliki daya pikat yang aneh, sebuah campuran antara kecantikan dan kengerian. "Siapa yang memanggilku?" Suara roh ular itu dalam dan bergema, memenuhi ruangan. "Apa yang kau inginkan, wahai manusia?" Amrita menatap roh ular itu dengan penuh keteguhan. Suaranya mantap meskipun hatinya berdebar. "Aku adalah Ratu Amrita, penguasa kerajaan ini. Musuh-musuhku telah mengepung kerajaanku, dan aku tidak ingin kehancuran menimpa rakyatku. Aku memohon kepadamu, roh besar, untuk melindungi kerajaanku dari kehancuran." Roh ular itu mendesis pelan, lalu mendekat, melilitkan tubuh besarnya di sekitar altar tanpa pernah melepaskan pandangannya dari sang ratu. "Kau datang kepadaku untuk meminta perlindungan, namun setiap permintaan memiliki harganya. Aku dapat memberikan kekuatan untuk mengusir musuh-musuhmu, tetapi kau harus membayar dengan darah dan warisan keturunanmu. Kutukan ini akan menurun kepada generasi setelahmu." Ratu Amrita menggigit bibirnya, ragu sejenak. "Keturunanku?" tanyanya pelan. Roh ular itu tersenyum jahat. "Ya, keturunanmu akan menanggung beban kutukan ini. Setiap malam purnama, darah kerajaanmu akan berubah menjadi darahku. Mereka akan berubah menjadi ular, dan selama kutukan ini masih ada, tak seorang pun dari garis keturunanmu akan bebas dari takdir ini. Namun, selama kutukan ini bertahan, kerajaanmu akan selalu terlindungi." Hati Amrita bergejolak. Dia tidak bisa membayangkan mengorbankan masa depan anak cucunya, tapi di saat yang sama, dia tahu bahwa jika kerajaan jatuh, tidak akan ada yang tersisa untuk dilindungi. Bagaimana dia bisa membiarkan rakyatnya dihancurkan oleh musuh yang semakin dekat? Setelah berpikir dengan berat, Amrita akhirnya mengangguk. "Aku menerima tawaranmu, roh besar. Demi kerajaan ini, aku siap menanggung beban kutukan itu." Roh ular mendesis puas. "Baiklah, maka perjanjian kita terjalin." Roh ular itu membuka mulutnya, dan kabut hijau gelap keluar, mengelilingi tubuh Amrita. Kabut itu masuk ke dalam kulitnya, meresap ke dalam darahnya, menyegel kutukan yang baru saja dibuat. Amrita merasakan tubuhnya bergetar, namun dia menahan diri untuk tidak jatuh. Setelah ritual selesai, roh ular itu memudar, kembali ke dalam kabut yang perlahan-lahan menghilang dari kuil. Sang ratu berdiri di tengah altar dengan pandangan mata yang kosong, merasa lega sekaligus dibebani oleh keputusan yang baru saja diambilnya. Dia tahu, kerajaan ini mungkin akan selamat, tapi harganya sangat mahal. Keturunannya akan menjadi korban kutukan yang baru saja ia ciptakan, dan selama bertahun-tahun, kutukan itu akan mengubah hidup keluarga kerajaan selamanya. "Perjanjian telah selesai," ujar penasihat spiritual dengan nada suram. "Semoga keputusan ini membawa kedamaian bagi kerajaan, meskipun masa depan keluargamu akan dibayangi oleh kutukan ini." Amrita menunduk, berbisik dalam hati, "Aku hanya berharap, suatu hari nanti, ada yang cukup kuat untuk memutus kutukan ini." Setelah perjanjian dengan roh ular, sang Ratu Amrita kembali ke istana dengan hati yang masih penuh ketegangan. Namun, ketika ia tiba, suasana yang dulu dipenuhi oleh kecemasan mulai berangsur berubah. Angin dingin yang membawa desas-desus kehancuran tampaknya menghilang. Malam itu, saat bulan purnama bersinar terang di langit, tanda pertama dari kekuatan roh ular mulai terlihat. Keesokan harinya, kabar mengejutkan datang dari garis depan. Pasukan musuh yang semula tak terbendung, tiba-tiba menghadapi kekalahan besar. Tanpa peringatan, musuh-musuh mereka mulai jatuh satu persatu, seakan-akan ditimpa oleh kekuatan gaib yang tak terlihat. Para prajurit kerajaan, yang semula sudah pasrah dengan kekalahan, kini mendapati diri mereka di ambang kemenangan. Mereka bertempur dengan semangat baru, seolah-olah energi dari roh ular mengalir melalui tubuh mereka. Di medan perang, Panglima Kerajaan melaporkan bahwa setiap kali musuh mendekati gerbang utama istana, ular-ular raksasa dengan mata merah menyala muncul dari tanah, menyerang tanpa ampun. Tak ada yang bisa melawan ular-ular itu. Mereka bergerak cepat dan mematikan, melilit dan menghancurkan pasukan lawan dalam hitungan detik. Tentara musuh yang selamat bercerita tentang makhluk gaib yang menghancurkan barisan mereka, membuat mereka mundur dengan ketakutan.
Dalam waktu singkat, pasukan musuh yang semula kuat dan percaya diri kini tercerai-berai. Mereka mundur dari medan perang, kehilangan banyak prajurit dan perbekalan. Kerajaan Amrita, yang sebelumnya diambang kehancuran, kini diselimuti oleh aura kemenangan. Di istana, kegembiraan mulai terasa lagi. Para bangsawan dan rakyatnya bersorak-sorai, merayakan kemenangan yang tidak pernah mereka sangka akan datang. Yang mulia, ini adalah mukjizat. Seru salah satu penasihatnya. Kekuatan roh ular telah menyelamatkan kita. Amrita tersenyum tipis mendengar laporan kemenangan itu, namun hatinya tidak sepenuhnya tenang. Dia tahu bahwa kemenangan ini bukan tanpa harga. Selama malam itu, dia mendengar suara-suara aneh di sekitar istana. Angin yang dulu berhembus lembut kini terdengar berdesis seperti suara ular, dan ia mulai merasa bahwa ada mata-mata tak kasat mata yang selalu mengawasinya. Beberapa hari setelah kemenangan besar itu, sang ratu mulai merasakan sesuatu yang ganjil dalam tubuhnya. Saat malam tiba, tubuhnya terasa dingin, darahnya seolah membeku. Kulitnya terasa gatal, dan kadang-kadang ia melihat bayangan di cermin yang bukan dirinya, bayangan ular yang mengintai dalam kegelapan. Meskipun tak seorang pun di kerajaan menyadari perubahan ini, Amrita mulai khawatir. Ia mulai bermimpi buruk. Dalam mimpi-mimpinya, ia melihat keturunannya, anak-anak dan cucu-cucunya, berubah menjadi ular di bawah sinar bulan purnama. Mereka menari di bawah bulan dengan tubuh yang melilit, menakuti orang-orang desa, dan menyerang siapa saja yang mendekat. Setiap kali ia terbangun, keringat dingin membasahi tubuhnya, dan suara desisan ular terus menggema di telinganya. Sementara itu, di sudut-sudut kerajaan, mulai beredar kabar tentang ular-ular yang muncul dari tanah. Para petani mengeluh tentang ular-ular raksasa yang berkeliaran di ladang mereka pada malam hari, dan penduduk desa melaporkan melihat bayangan ular besar di tepi hutan. Meskipun kemenangan telah diraih, ancaman baru mulai muncul, ancaman dari dalam, sesuatu yang tidak bisa dilawan dengan senjata atau strategi. Sang ratu mulai memahami bahwa kekuatan yang diberikan oleh roh ular bukanlah hanya untuk melindungi, tetapi juga membawa kutukan yang perlahan-lahan akan menghancurkan keturunannya. Kemenangan ini hanyalah sementara, karena kutukan yang ia terima mulai menampakkan wujud aslinya. Dengan hati yang berat, Amrita menyadari bahwa meskipun musuh dari luar telah dikalahkan, ancaman yang lebih besar kini datang dari dalam, dari darah yang mengalir di dalam dirinya dan keturunannya. Setiap malam purnama, ia bisa merasakan kutukan itu semakin kuat, dan ia tahu bahwa suatu hari nanti, keturunannya akan menanggung beban kutukan yang tak terhindarkan. Setelah kemenangan besar yang dirayakan dengan meriah di kerajaan, rasa lega dan sukacita menyelimuti istana. Namun, kegembiraan itu tidak bertahan lama. Seiring berjalannya waktu, tanda-tanda awal kutukan mulai muncul, membawa kegelapan baru ke dalam kehidupan sang ratu dan keturunannya. Malam purnama pertama setelah kemenangan, sang ratu Amrita merasakan sesuatu yang tidak biasa. Suasana malam yang semula tenang kini menjadi tegang. Ketika bulan purnama bersinar terang, beberapa anggota keluarga kerajaan mulai menunjukkan perubahan yang mengganggu. Ratu melihat putranya, Pangeran Arjun, bergetar ketika bulan purnama muncul di langit malam. Sejak malam itu, setiap kali bulan purnama muncul, Arjun mengalami perubahan fisik yang mengerikan. Tubuhnya bergetar, dan matanya menjadi merah menyala. Di tengah malam, ia menghilang dari kamar tidurnya dan ditemukan kembali dalam keadaan setengah ular, dengan sisik berkilauan di bagian-bagian tubuhnya. Ketika pagi tiba, dia kembali ke bentuk manusianya, namun keletihan dan kekacauan emosionalnya semakin buruk. Situasi ini tidak hanya menimpa Arjun, tetapi juga cucu-cucu Amrita. Mereka mulai menunjukkan perilaku aneh saat bulan purnama, kadang-kadang menghilang dari pandangan dan muncul kembali dengan perubahan fisik yang mirip dengan ular. Beberapa anak mulai mengeluh tentang mimpi buruk yang berulang tentang ular besar dan kesulitan membedakan dunia nyata dari dunia mimpi. Suasana ketidakpastian dan ketakutan menyelimuti istana. Sang Ratu Amrita mulai merasakan beban emosional yang berat. Ia melihat perubahan ini sebagai tanda bahwa kutukan yang ia buat mulai menampakkan efeknya. Ia merasa tertekan dan tertekan oleh rasa bersalah, menyadari bahwa masa depan keturunannya mungkin akan penuh dengan penderitaan yang tak terhindarkan. Meskipun kerajaan telah berhasil mengatasi serangan musuh, ancaman baru mulai muncul. Sumber kekuatan yang diberikan oleh roh ular tidak hanya melindungi kerajaan dari kehancuran,
tetapi juga mengabaikan perjanjian yang tidak memadai. Musuh yang sebelumnya mundur kini kembali dengan kekuatan baru. Mereka, yang mengetahui bahwa kerajaan dalam keadaan lemah dan terganggu oleh kutukan, melancarkan serangan balasan yang lebih mematikan. Malam purnama tiba kembali, dan kali ini, musuh melakukan serangan mendalam dengan menggunakan sihir gelap dan strategi yang lebih brutal. Mereka mengepung kerajaan dengan pasukan yang lebih besar dan lebih kuat. Di dalam tembok kerajaan, para pengawal dan tentara yang tersisa berjuang keras, tetapi moral mereka tertekan oleh ketidakstabilan akibat kutukan. Beberapa prajurit mulai merasakan perubahan dalam diri mereka, berperilaku agresif atau tidak terkendali ketika bulan purnama muncul. Pertempuran yang awalnya tampak seimbang, kini menjadi bencana. Musuh yang datang dengan kekuatan yang ditingkatkan dan strategi licik berhasil menembus pertahanan kerajaan. Istana yang dulunya megah dan penuh kehidupan sekarang hancur dalam waktu singkat. Bangunan-bangunan terbakar, tembok-tembok runtuh, dan suara tangisan rakyat memenuhi udara. Ratu Amrita dan keturunannya berjuang sekuat tenaga untuk melawan, namun kekuatan mereka tidak cukup untuk menghalau serangan. Saat pagi tiba, kerajaan yang dulunya megah kini berada dalam reruntuhan. Musuh berhasil menghancurkan kerajaan, namun kutukan yang diakibatkan oleh perjanjian dengan roh ular tidak akan berhenti di situ. Meskipun kerajaan jatuh, kutukan tetap ada. Keturunan Amrita yang selamat, yang kini tersebar di daerah sekitar, mulai merasakan dampak kutukan. Mereka berubah menjadi ular pada malam purnama, meneror desa-desa sekitar dan menyebabkan ketakutan yang mendalam. Sang Ratu Amrita, yang kini berada di pengasingan, merasakan penyesalan mendalam. Dia menyadari bahwa meskipun dia berhasil menyelamatkan kerajaannya untuk sementara waktu, kutukan itu ternyata jauh lebih mematikan dan berbahaya dari yang dia bayangkan. Dia menyaksikan dengan rasa sakit hati bagaimana keturunannya menderita akibat kutukan yang ia buat demi menyelamatkan kerajaan, dan dia tahu bahwa beban ini akan terus mengikutinya hingga akhir hayatnya. Saat matahari terbenam pada malam hari, cahaya oranye merah yang memudar menyinari reruntuhan kerajaan. Langit yang semula cerah kini dipenuhi awan gelap, mencerminkan kekacauan yang terjadi di bumi. Api yang berkobar dari sisa-sisa bangunan menari-nari dalam kegelapan malam, dan asap tebal menyelimuti langit, menambah suasana duka yang mendalam. Ratu Amrita berdiri di puncak bukit di luar tembok kerajaan, menatap ke arah kerajaannya yang hancur. Wajahnya penuh dengan rasa duka dan penyesalan yang mendalam. Meskipun angin dingin meniup lembut, rasa dingin di dalam hatinya jauh lebih menusuk. Dia menyaksikan bagaimana musuh merusak sisa-sisa kehidupan yang pernah mengisi istana, menghancurkan semua yang pernah ia cintai dan perjuangkan. Di kejauhan, para musuh masih mengobrak-abrik sisa-sisa kerajaan, membakar dan merampok apa yang tersisa. Di bawah sinar bulan purnama, di tengah kegelapan, sekelompok ular besar dengan mata merah menyala terlihat berkeliaran di sekitar reruntuhan. Mereka adalah makhluk yang dijadikan penjaga oleh roh ular, tampaknya terlepas dari kendali dan berkeliaran bebas, sebagai pengingat bahwa kutukan yang disepakati tetap hidup. Mereka melintas di antara puing-puing, seolah-olah menjaga agar kekacauan dan penderitaan terus berlanjut. Ratu Amrita menundukkan kepalanya, berdoa dengan lirih untuk keselamatan keturunannya yang kini tersebar di berbagai daerah. Hatinya berat mengetahui bahwa meskipun dia telah membuat pengorbanan besar dan melawan musuh dengan segala daya upaya, kutukan yang disepakati dengan roh ular telah membawa penderitaan yang lebih luas dan mendalam daripada yang dia bayangkan. Di sisi lain dari keruntuhan, beberapa keturunan Amrita yang selamat mulai terlihat. Mereka berjalan dalam keadaan ketakutan dan keputusasaan, tubuh mereka perlahan-lahan berubah menjadi ular pada malam purnama, mengulangi penderitaan yang dialami oleh generasi sebelumnya. Mereka merasakan dorongan kuat untuk meneror desa-desa di sekelilingnya, mengikuti kutukan yang diwariskan kepada mereka. Keberadaan mereka kini menjadi ancaman baru bagi orang-orang tak bersalah, yang terjebak dalam siklus kekacauan yang tidak kunjung berakhir. Dengan hati yang hancur, Ratu Amrita menghadap ke langit malam. Bulan purnama yang bersinar terang menyoroti keputusasaan di wajahnya, dan dia menyadari bahwa meskipun kerajaan telah jatuh, kutukan akan tetap ada selamanya. Kutukan ini tidak hanya menghapuskan kerajaan yang ia cintai, tetapi juga meneruskan penderitaan kepada keturunannya yang akan datang.
Dengan air mata menetes di pipinya, Amrita menyadari bahwa cerita ini tidak berakhir dengan keruntuhan fisik kerajaan, melainkan dengan permulaan baru, sebuah siklus kutukan yang akan mengikat keturunannya dalam kegelapan dan teror. Dia tahu bahwa meskipun kekuatan roh ular telah mengamankan kemenangan sementara, harga dari perjanjian itu lebih mahal dari yang pernah ia bayangkan.